Ardi sudah 8 tahun bekerja sebagai videografer lepas. Dia biasa membuat video tentang tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan dan bangunan tua. Untuk proyek kali ini, sebuah rumah produksi kecil di Jakarta meminta dia membuat sebuah dokumenter tentang pabrik-pabrik tua yang sudah tidak beroperasi lagi. Adalah sebuah pabrik gula bernama Karangsari yang ada di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Informasi tentang pabrik itu sangat sedikit. Bahkan di peta digital, tempat itu hanya terlihat sebagai lahan kosong tanpa nama. Ardi mempersiapkan peralatan kameranya, termasuk drone kecil untuk mengambil gambar dari udara. Dia ingin merekam pabrik itu dengan sebaik mungkin. Di hari keberangkatannya, udara masih cukup dingin. Ardi duduk di dalam mobil sambil memikirkan bagaimana keadaan pabrik itu. Dia merasa penasaran apa yang menyebabkan pabrik itu bisa tutup. Sebelum berangkat, Ardi menyempatkan mengirim pesan singkat ke rumah produksi. Ia memberitahu kalau dia akan segera berangkat. Singkat cerita, Ardi sampai di kota kecil itu menjelang sore. Udara hangat dan lembab menyambut kedatangannya. Sebagai seorang jurnalis lepas, penginapan murah adalah hal wajib dalam setiap perjalanannya. Ia membuka aplikasi penginapan di ponselnya. Setelah beberapa saat ia melihat-lihat, ia menemukan satu penginapan yang cocok. Penginapan itu murah dan berada tak jauh dari lokasinya berada. Ia segera melangkahkan kaki menuju tempat itu. Saat ia tiba di penginapan itu, ia masuk dan bergegas menuju resepsionis. Saat mengurus administrasi, Ardi bertanya kepada penjaga losmen. "Pak, kalau saya mau ke pabrik gula Karangsari, kira-kira dari sini jalannya kemana ya?" Penjaga losmen, seorang pria tua, berwajah ramah, mengangkat kepala sambil tersenyum. "Oh, pabrik itu di ujung kota, Mas. Kalau jalan kaki kira-kira setengah jam lah." Ardi mengangguk. "Kalau naik mobil mungkin lebih cepat ya, Pak?" Penjaga losmen membalas, "Iya, lebih cepat naik mobil, Mas. Cuma kalau ke sana bawa mobil sulit nyari parkiran. Selain itu daerah sana juga rawan. Kalau boleh saya tahu, Mas ke pabrik itu mau apa?" Ardi tersenyum kecil. "Saya ada kerjaan di sana, Pak. Mau ngambil gambar tempat itu." Penjaga losmen terlihat agak terkejut. "Oh, memang ada kerjaan seperti itu?" Ardi mengangguk. "Ada, Pak. Saya salah satu orang yang kerjanya mendokumentasikan tempat-tempat seperti itu." Penjaga losmen mengangguk pelan. "Kalau begitu hati-hati ya, Mas. Apalagi kalau sudah sore, jangan sampai kemalaman di sana." Ardi penasaran. "Memangnya kenapa, Pak? Kenapa kalau saya kemalaman di sana?" Penjaga losmen menghela napas. "Saya nggak tahu pasti. Cuma dengar dari orang-orang sini, pabrik itu agak angker. Katanya suka ada suara-suara aneh dari arah pabrik itu, terutama malam hari." Ardi tersenyum kecil. "Iya, Pak. Saya sudah sering ke tempat dengan cerita seperti itu. Jadi nggak masalah." Penjaga losmen menjawab. "Ya sudah, hati-hati saja, Mas.
Kalau ada apa-apa jangan sungkan bilang ke saya ya. Terima kasih banyak Pak, informasinya sangat membantu. Balas Ardi sambil sedikit menunduk. Kemudian Ardi beranjak menuju kamar. Di kamar penginapan itu ia merebahkan diri sebentar. Di atas sebuah kasur yang cukup nyaman untuk harga yang murah. Setelah beristirahat sebentar, ia memutuskan mencari info lain tentang pabrik itu. Ardi keluar dan berjalan menuju pasar kecil di dekat losmen. Ia mencoba mengumpulkan informasi lain, namun warga yang ditemuinya hanya tahu bahwa pabrik itu sudah lama tutup dan sudah tidak beroperasi lagi. Tak banyak info yang ia dapat. Akhirnya ia memutuskan kembali ke losmen. Saat hari beranjak malam, Ardi duduk di depan losmen, memandang jalanan sepi. Suasana malam terasa tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Pagi harinya, Ardi bangun lebih awal. Matahari belum terlalu terik. Udara masih segar. Setelah sarapan sederhana, ia bersiap membereskan peralatan yang akan dibawa. Perjalanan ke pabrik gula dimulai sekitar pukul 7 pagi. Jalan yang dilalui berupa jalan kecil beraspal, kadang berlubang dan penuh rumput liar di tepiannya. Sepanjang jalan suara burung berkicau dan angin yang menerpa dedaunan menjadi satu-satunya suara yang menemani. Suasana terasa sunyi, hanya sesekali ada kendaraan lewat. Setelah sekitar 30 menit berkendara, Ardi akhirnya tiba di kawasan pabrik. Tampak sebuah gerbang bertuliskan Pabrik Gula Karangsari. Gerbang itu nampak sudah berkarat dan rusak di beberapa bagian. Ada satu lubang di pagar itu yang menarik perhatiannya. Pagar itu sudah jebol sedikit, seolah menjadi jalan keluar masuk tempat itu. Ardi menatap bangunan utama pabrik itu. Catnya yang sudah mengelupas. Beberapa kaca jendela pecah, dan cerobong asap pabrik terlihat retak dan kusam. Setelah merasa cukup, Ardi memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke losmen. Ia berencana untuk kembali lagi malam hari, untuk mendapatkan gambar yang lebih menarik, dan yang pasti mempunyai harga jual yang lebih tinggi. Sekitar pukul 7 malam, Ardi keluar dari losmen sambil membawa kamera tripod dan senter kepala. Udara malam di kota kecil itu terasa lembab. Dan jalan kecil yang tadi siang ramai kini mulai berangsur lengang. Lampu-lampu jalan hanya menyoroti sebagian aspal yang retak dan pinggiran ilalang. Kali ini dia berjalan kaki ke arah pabrik itu. Sesuai saran dari penjaga losmen. Ketika Ardi sudah dekat dengan kawasan pabrik itu, dia melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan tak jauh dari gerbang pabrik. Pria itu terlihat berumur sekitar 50-an. Mengenakan jaket berwarna hijau dan celana kain. Tangan kirinya memegang rokok, sementara tangan kanannya sibuk memainkan ponsel. Begitu melihat Ardi mendekat, pria itu menoleh dan memanggil dengan nada penasaran. "Mau kemana, Mas?" Ardi sedikit melambatkan langkahnya dan menjawab dengan sopan. "Mau ke dalam, Pak, ke pabrik." Pria itu mendekat 2 langkah.
Wajahnya tampak ragu. Malam-malam gini, Mas. Iya, Pak. Jawab Ardi sambil menunjuk tas kamera di pundaknya. Pria itu menghisap rokok sebentar lalu bertanya lagi. Ngapain ke tempat kayak gitu, malam-malam begini, Mas? Ardi berhenti sejenak lalu menjelaskan. Saya ada kerjaan di dalam, Pak, motret sama bikin video. Pria itu mengangkat alis. Matanya masih menatap ke arah pabrik. Kerjaan apa emangnya di tempat begini, Mas? Kerjaan saya mendokumentasikan bangunan-bangunan lama, Pak. Tempat yang sudah terbengkalai. Hasilnya bisa saya jual. Jawab Ardi. Pria itu mengangguk pelan. Oh begitu ya, tapi kok sendirian, gak takut, Mas? Tanya pria itu. Ardi tersenyum sedikit, mencoba terlihat tenang. Saya udah biasa, Pak. Memang sering kerja sendiri. Pria itu membuang abu rokok ke tanah lalu menunjuk ke ujung jalan. Tampak sebuah rumah kecil samar di kejauhan. Ya udah kalau gitu, tapi hati-hati ya, Mas. Kalau ada apa-apa, rumah saya di ujung jalan itu, yang depan pohon beringin. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Balas Ardi. Sama-sama, Mas. Sekali lagi hati-hati. Setelah pria itu hilang dari pandangan, Ardi membuka gerbang pabrik itu. Bunyi logam tua terdengar nyaring memecah keheningan malam. Suara lolongan anjing makin menambah suasana mencekam. Dia masuk perlahan lalu menutup gerbang kembali dengan hati-hati. Di dalam, gelap menyelimuti. Dedaunan kering berserakan di lantai tanah. Bangunan besar pabrik tampak seperti bayangan hitam raksasa. Angin malam membawa aroma besi tua dan lumut lembab. Suara burung hantu seolah menyambut kedatangan Ardi. Langkahnya berhenti sejenak. Ia menyalakan senter di kepala dan mengambil kameranya. Saat senter menerangi dinding tua di depannya, Ardi merasa seperti sedang diawasi. Begitu masuk, ia menyalakan senter di kepalanya. Cahaya sempit dari senter itu menyorot tumpukan kayu lapuk, pecahan kaca dan dinding yang penuh lumut. Bangunan pabrik itu ternyata jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Langkah kakinya menggema di lantai beton berdebu. Suara sepatu yang menjejak dedaunan kering terdengar jelas di ruang kosong itu. Ardi berjalan pelan, tangannya meraba tembok untuk menjaga keseimbangan. Ia berhenti di sebuah ruangan besar yang dulunya mungkin tempat pengolahan. Di tengah ruangan ada bekas rel besi tua. Bagian atap sudah bolong di beberapa tempat. Dari sana angin malam masuk membawa hembusan pelan seperti bisikan. Ia membuka tas, lalu mengeluarkan kameranya. Setelah memeriksa lensa dan baterai, ia mulai mengambil beberapa foto.
Cahaya blitz sesekali menyambar dinding memperlihatkan coretan tak jelas di tembok pabrik. Setelah mengambil beberapa gambar, ia berpindah ke ruang sebelah. Kali ini ruangannya lebih sempit, dengan pintu kayu yang setengah rusak dan terbuka sedikit. Ardi menyentuh pintu itu pelan lalu mendorongnya perlahan. Engsel pintu mengerang pelan saat terbuka. Di dalamnya hanya ada meja besi tua dan kursi terbalik. Ia mengambil beberapa foto lagi. Namun saat hendak mengambil gambar ketiga, terdengar suara kecil dari arah belakang, seperti bunyi gesekan pelan dan pendek. Ardi mematung. Ia mematikan blitz lalu menyorotkan senter di kepala, ke arah sumber suara. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Ia menunggu sebentar, memastikan tidak ada gerakan lagi. Namun suasana tetap sunyi. Mungkin suara kayu atau hewan kecil, pikirnya. Ia menarik napas lalu kembali fokus. Tapi kali ini perasaan tidak nyaman mulai muncul. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya di balik kegelapan. Ardi melanjutkan pemotretan. Ia berpindah ke sisi timur bangunan. Terdapat lorong panjang yang menghubungkan ruang depan dengan gudang belakang. Lorong itu gelap. Cahaya dari senter di kepalanya tak bisa menembus ujungnya. Ardi berdiri di mulut lorong lalu mengangkat kamera dan mengambil satu gambar lagi. Setelah blitz menyala, ia melihat hasilnya di layar kamera. Gambar tampak biasa saja. Tapi saat diperbesar, Ardi melihat sesuatu. Dalam gambar itu, di ujung lorong, samar-samar seperti ada bayangan. Bertubuh tinggi berdiri diam di tengah lorong. Ia mengernyit. Ia memalingkan pandangan ke arah lorong. Namun bayangan itu tak ada di sana. Ia mencoba mengambil satu foto lagi. Kali ini dengan sudut yang sama, tapi posisi berdirinya lebih ke samping. Setelah gambar diambil, ia cek hasilnya. Kali ini bayangan itu tidak ada. Ardi terdiam beberapa detik. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tapi ia mencoba tetap berpikir logis. Bisa jadi itu hanya pantulan cahaya atau error dari kamera. Ia melangkah perlahan masuk ke dalam lorong. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Udara di dalam lorong lebih dingin dibandingkan dengan ruangan sebelumnya. Saat Ardi sudah mencapai tengah-tengah lorong, senter di kepala Ardi tiba-tiba redup. Kemudian cahayanya berkedip beberapa kali, lalu menyala lagi seperti semula. Ardi langsung berhenti. Tangannya meraih senter cadangan dari saku celana. Ia nyalakan senter kecil itu sambil memandang sekeliling. Lorong itu masih kosong. Tapi perasaan di dadanya semakin berat. Ia merasa seperti ada napas orang lain di sana. Ardi bergegas melangkah keluar dari lorong. Ia hendak kembali ke ruangan besar tadi. Begitu sampai di sana, ia duduk di tumpukan kayu lapuk untuk menenangkan diri. Ardi membuka botol minum lalu meneguk sedikit airnya.
Baru beberapa menit di dalam bangunan itu, tapi suasananya sudah terasa tidak biasa. Ia menatap layar kameranya lagi. Gambar-gambar yang tadi ia ambil tampak normal, kecuali satu gambar. Gambar yang pertama dia ambil di lorong. Ardi masih duduk di tumpukan kayu itu. Nafasnya mulai tenang, tapi matanya masih tertuju pada layar kamera. Gambar yang ia ambil di lorong itu masih terasa mengganggu. Sosok dalam gambarnya itu, bentuknya seperti siluet orang. Namun tak memiliki wajah. Mukanya rata, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam legam. Ia mencoba mengabaikannya. Ditaruhnya kamera ke dalam tas. Ia berdiri lagi sambil membetulkan posisi senter di kepalanya. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar sebuah suara ketukan. Suara itu memecah keheningan. Seperti suara seseorang sedang mengetuk pintu. Ketukan itu datang dari arah lorong yang tadi. Tapi bagaimana mungkin, tempat ini seharusnya kosong. Ardi berhenti dan terdiam. Ia mencoba mengatur nafas. Ia mundur 2 langkah. Tapi suara itu terdengar lagi. Bahkan sekarang terdengar lebih dekat. Seperti seseorang sedang mencoba mempermainkannya. Ardi memutar badannya dan menyorotkan cahaya ke arah lorong. Namun lorong itu tetap kosong. Tak ada apa-apa di sana. Ia menelan ludah, tangannya mulai berkeringat. Pelan-pelan ia bergerak ke samping menjauh dari lorong. Tapi tiba-tiba sekarang terdengar suara langkah kaki. Suara itu seperti berasal dari lantai atas. Padahal saat dia masuk tadi, tangga menuju lantai 2 sudah hampir roboh. Suara itu makin mendekat. Namun kadang terdengar lalu berhenti. Terus berulang seperti itu. Suasana semakin tak karuan. Ardi berdiri kaku. Senter di kepalanya menyorot langit-langit kayu di atasnya. Tapi kembali tak terlihat apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di belakangnya, seperti benda logam yang terjatuh, dan menimbulkan suara nyaring. Ardi menoleh cepat, cahaya senter di kepalanya bergerak liar. Ia mengikuti sumber suara benda itu. Di tengah rasa was-was, Ardi melihat sebuah meja. Di atas meja itu terdapat sebuah paku. Namun yang aneh, paku itu berdiri tegak, tanpa ada benda lain yang menopangnya. Ardi mundur 2 langkah. Ketakutan dalam dirinya sudah tak tertahankan lagi. Tapi saat ia hendak berbalik dan melangkah pergi, tiba-tiba cahaya senter di kepalanya mati. Seluruh ruangan sekarang gelap total. Langkah Ardi terhenti. Suasana hening untuk beberapa saat. Dan tiba-tiba, terdengar suara napas yang begitu dekat, tepat di belakang telinganya. Ardi langsung berbalik. Refleks ia merogoh saku celananya mengambil senter cadangan. Ia langsung menyalakan senter itu, mengarahkan cahayanya ke arah belakang. Tapi kejadian yang sama kembali terulang.
Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Napasnya memburu, keringat mengalir deras dari tubuhnya. Ia tak peduli lagi dengan proyeknya. Segera ia melangkahkan kaki bermaksud untuk segera keluar dari tempat itu. Namun pintu yang tadi ia jadikan tempat masuk, kini tak terlihat lagi. Seluruh bangunan tampak seperti dinding tanpa pintu. Seolah tempat itu sengaja menjebak Ardi untuk tetap di dalam. Di tengah situasi yang semakin kacau, samar-samar ia melihat sebuah sosok berdiri di salah satu sudut pabrik, tepat di bawah jendela besar. Tampak sosok bayangan hitam, berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi kurus, dengan rambut panjang yang menjuntai sampai ke lantai. Ardi terdiam, ia tak berani mendekati sosok itu, dan lebih memilih mengedarkan pandangannya ke sekitar, mencari letak pintu keluar, yang seakan lenyap di telan dinding-dinding pabrik itu. Sementara itu sosok dengan rambut panjang itu kini mulai menangis. Dengan suara rintihan yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Ardi menelan ludah. Ia segera berkeliling mengitari setiap sudut pabrik itu, berharap menemukan pintu keluar. Langkah Ardi semakin cepat, sepatunya menghantam lantai beton, dan menimbulkan gema panjang di dalam bangunan tua itu. Ia tak lagi memperhatikan sekitar, yang ada di kepalanya hanya mencari cara untuk keluar. Di tengah rasa putus asa, secercah harapan tiba-tiba muncul. Saat ia melihat sebuah pintu. Pintu itu berada di tempat sosok berambut panjang yang tadi berdiri. Ia mengucek matanya. Ardi yakin bahwa tadi tidak ada pintu di sebelah sana. Namun tak ada waktu baginya untuk memikirkan hal itu. Segera ia bergerak mendekati pintu itu. Ia melewati tumpukan kayu dan meja logam dan rel tua yang membelah tengah ruangan. Saat hampir mencapai pintu depan, ia terhenti. Ia ragu. Namun tak ada pilihan lain. Tangannya meraih gagang pintu kayu itu dan menariknya. Namun pintu itu tak mau terbuka. Ia coba menarik lebih kuat, tapi pintu itu seakan menyatu dengan dinding. Ardi kembali mengedarkan pandangan, mencari jalan lain. Ada satu jendela besar di sisi kiri ruangan. Kacanya sudah pecah sebagian, sisanya ditutupi debu dan sarang laba-laba. Ia mendekat, tapi begitu sampai, ia berhenti mendadak. Dari luar jendela, ada sesuatu yang berdiri diam di luar pagar pabrik. Terlihat samar namun jelas. Sosok itu menyerupai seorang wanita. Tubuhnya pucat, ia berdiri di balik semak-semak. Rambutnya panjang dan kusut menutupi sebagian wajah. Ia tak bergerak, hanya berdiri memandang ke arah Ardi. Ia mundur perlahan, tak jadi keluar lewat jendela. Saat membalikkan badan, terdengar suara pintu yang tadi terkunci, kini terbuka sendiri. Hembusan angin dingin menyelinap masuk dari arah pintu itu. Ardi diam, napasnya makin berat. Lalu terdengar suara, pelan tapi jelas. Ardi. Suara itu memanggil namanya. Ardi menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Ardi. Suara itu terdengar lagi. Semakin mendekat, seperti bisikan yang melayang di udara.
Ardi mengambil langkah mundur. Tapi kakinya tersandung sesuatu dan ia jatuh terduduk. Senter terlempar dari tangannya. Gelap. Satu-satunya cahaya hanya dari senter di kepalanya yang kini mulai redup dan berkedip. Di tengah kegelapan suara ketukan kembali muncul dari arah lorong. Sementara itu, Ardi merangkak mencari senternya yang terjatuh. Tangannya menyentuh sesuatu. Bentuknya seperti kain namun basah. Ia meraba ke arah lain dan berhasil menemukan senternya. Saat senter itu dinyalakan, Ardi mengarahkan cahayanya ke arah benda yang tadi ia pegang. Sebuah seragam lusuh. Ada bercak merah tua mengering di bagian kerahnya. Ardi terlempar ke belakang. Lalu dari arah lorong, muncullah suara tangisan. Suara tangisan perempuan yang terdengar begitu memilukan, seperti suara tangisan seseorang dengan luka yang begitu berat. Ardi bangkit, tapi kali ini ia tak bisa hanya berdiri dan ketakutan. Ia berlari ke arah pintu yang kini sudah terbuka sedikit. Namun tiba-tiba suara tangisan itu kini berpindah. Ternyata sosok perempuan yang sedang menangis di lorong kini berpindah. Sosok itu tepat berdiri di depan celah pintu itu, seolah menghalangi niatan Ardi. Namun Ardi tak lagi peduli. Ia memberanikan diri mendekati pintu itu dan mencoba keluar melalui celah yang terhalang tubuh sosok perempuan itu. Bau bangkai menyengat tercium saat ia mendekat ke arah sosok itu. Ia menutup hidungnya, mencoba menahan rasa mual yang begitu menusuk. Ardi takut, namun tak ada pilihan lain selain melewati celah pintu itu dan bersentuhan dengan sosok perempuan tersebut. Ardi memberanikan diri makin mendekat. Bau bangkai kian menyengat. Ia menyelinap di antara celah pintu dan tubuh sosok perempuan tersebut. Terlihat belatung yang mengerogoti sebagian wajah perempuan itu. Ardi memalingkan wajah. Ia tak berani melihat hal itu. Ia berusaha meloloskan badannya di antara celah pintu dan tubuh sosok perempuan itu. Akhirnya setelah ketagangan yang ia alami, ia berhasil keluar dari pabrik itu. Saat ia berada di luar dengan perasaan sedikit lega, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri, seakan pintu itu dibanting dengan keras. Saat ia menoleh ke belakang, sosok perempuan itu kini sudah berdiri di belakang Ardi, menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Lalu sosok perempuan itu berkata, Ardi, tolong jangan pergi. Ardi terperangah. Ia segera menjauh dari depan bangunan itu. Di tengah rasa lelah yang ia rasakan, Ardi kembali berusaha menggerakkan badannya menuju gerbang. Setelah perjuangan yang begitu melelahkan, akhirnya Ardi berhasil keluar dari kawasan pabrik itu. Awan hitam menyelimuti langit. Udara seolah menekan tubuhnya dari segala arah. Ardi melangkah menjauh dari kawasan itu, melewati rerumputan tinggi yang basah karena embun. Kamera masih tergantung di lehernya. Sepatunya penuh dengan lumpur, tapi ia sadar ia harus terus berjalan. Saat sudah mencapai jalan raya,
Tiba-tiba seseorang memanggil dari arah depan. "Udah selesai, Mas?" tanya pria itu. Ardi menghentikan langkahnya, mengarahkan pandangannya pada sumber suara. Samar. Ia melihat siluet pria parubaya berdiri di samping tiang pagar. Ia baru sadar bahwa orang itu adalah orang yang sempat berbicara dengannya sebelum masuk ke dalam pabrik. Namun sebelum ia sempat membalas pertanyaan pria itu, penglihatannya mulai buyar dan akhirnya ia tak sadarkan diri. Melihat itu, pria parubaya itu segera membawa Ardi ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan paginya ia terbangun di sebuah kamar. Ternyata ia sudah ada di kamar losmennya. Pria parubaya yang terakhir kali ia lihat sebelum pingsan telah mengantarkannya kembali ke losmen. Ardi mencari tahu sosok pria itu kepada penjaga losmen. Ternyata pria parubaya itu adalah saudara dari si bapak penjaga losmen yang berprofesi sebagai ojek. Dan ternyata pula, bapak penjaga losmen pula lah yang menyuruh saudaranya itu untuk mengawasi Ardi. Ia tahu bagaimana angkernya kawasan pabrik itu, dan ia khawatir dengan keselamatan Ardi. Ardi sangat berterima kasih atas kebaikan dua saudara itu. Sebelum ia kembali ke Jakarta, Ardi menyempatkan berpamitan ke bapak penjaga losmen. Ia menyodorkan 2 amplop putih kepada penjaga losmen itu. Bapak penjaga losmen yang awalnya menolak pemberian Ardi, akhirnya menerima pemberian itu setelah Ardi memaksanya. Ardi sangat berterima kasih dan bersyukur bisa bertemu dengan 2 orang sebaik mereka. "Pak, ini bukan apa-apa bila dibandingkan dengan kebaikan Bapak berdua." Singkat cerita, setelah kembali ke Jakarta, Ardi langsung menghubungi kantor agensinya, bukan untuk laporan hasil, tapi minta waktu. "Gue butuh istirahat sebentar, cuma seminggu," katanya pada supervisor melalui telepon. Pihak agensi tidak banyak bertanya. Ini bukan pertama kalinya bagi mereka menangani proyek dokumentasi di lokasi-lokasi semacam itu. Tapi biasanya, laporan sudah masuk 2 hari setelah kembali ke base, bukan 3 hari tanpa kabar. Selama di rumah, Ardi tidak banyak bicara, bahkan pada orang-orang terdekatnya pun. Jawabannya selalu pendek. Ia belum menyentuh file dari pabrik tua itu. Kameranya masih berada di dalam tas dan ditaruh di pojok kamar ditutup jaket. Di malam keempat, Ardi mencoba untuk mengedit file dari pabrik itu. Namun selalu ada gangguan, seperti suara orang berbisik di telinganya, ketukan di dinding kamar, dan kadang terdengar suara perempuan menangis. Akhirnya ia putuskan untuk tidak mengedit filenya sendiri. Esoknya, ia kirimkan hard disk file itu ke kantor agensi, dengan 1 catatan kecil ditempel di atas casingnya. "Saya tidak mau handle proyek ini lagi." Oke, itu dia cerita kita malam ini. Cerita dari salah satu subscriber kita yang berasal dari Jawa Tengah. Nantikan video lainnya dari cerita horor misteri. Akhir kata, saya Rocky, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan jangan lupa subscribe.